Nomor 1, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 12. Di sini yang ditanyakan yang A, jarak titik A ke C. Nah, diagonal sisi ya. Dari rumusnya bisa diperoleh R akar 2, sehingga AC sama dengan 12 akar 2. Untuk yang B, jarak E ke C. Di sini EC adalah diagonal ruang. Jadi rumusnya R akar 3 dimasukkan R-nya 12, jadi 12 akar 3. Untuk yang C, jika titik Q di tengah EF, di sini kita titik Q di tengah EF, maka jarak AK berapa? Nah, bisa dilihat ya, di situ segitiganya AEQ. Siku-siku di E, sisi miringnya AQ. Jadi, untuk menghitungnya, AK sama dengan EQ kuadrat ditambah AE kuadrat. Nah, kemudian dimasukkan EQ-nya 6 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Diperolehlah akar 180, kita pecah menjadi akar 36 kali akar 5, sehingga menjadi akar 36 menjadi 6, kemudian akar 5. Untuk yang D, jarak G ke AB bisa dilihat di sini, G ke AB. Kita cari G itu ditarik yang tegak lurus dengan AB itu garis apa ya? Berarti garis GB. Sehingga GB itu sendiri diagonal sisi 12 akar 2. Sedangkan yang E di sini jarak G ke BD. G ke BD. Di sini hampir sama caranya. G kita tarik garis supaya tegak lurus dengan BD. Ternyata tegak lurusnya di GB. Nah, GB sendiri adalah GB kuadrat karena di sisi miring dikurangi dengan BB kuadrat. GB sendiri itu diagonal sisi ya, dikurangi dengan GP-nya itu setengahnya diagonal sisi, sehingga 12 dikali pangkat 2 144 kali akar 2 kuadrat hasilnya 2, dan seterusnya ini 6 pangkat 2 dan 36, akar 2 pangkat 2 2, dihitung jadilah akar 216, jadilah 6 akar 6. Untuk yang F, jarak titik ke bidang di sini, jarak C ke bidang BDG. Nah, di sini bisa terlihat jelas, C-nya kalau kita tarik garis ke X itu dia tegak lurus dengan bidang BDCG ya. Nah, bisa dilihat di situ. CX-nya itu sendiri kalau kita buat segitiga itu seperti segitiga siku-siku di X. Jadi PCX. Nah, kita lihat caranya. Jadi CP kuadrat itu setengahnya dari diagonal sisi dikurangi dengan XP kuadrat. XP kuadrat ini dari sepertiganya dari GP. Ya, di sini sepertiga dari GP. GP berapa? Kita sudah hitung tadi di E. GP itu sendiri 6 akar 6. Jadi kita hitung akhirnya mendapatkanlah 4 akar 3. Untuk soal nomor 2, bangun balok PQRS TUVW, panjangnya 12, lebarnya 10, tingginya 9. Tentukan jarak E ke garis AF. Nah, untuk mengetahui itu kita harus tahu dulu panjang AF-nya. AF segitiga siku-siku, dia sisi miring kan? AF sendiri berarti AB kuadrat ditambah BF kuadrat, sehingga hasilnya 15. Nah, kemudian kita pakai perbandingan luas segitiga untuk menghitung EO, karena jarak E ke AF ini tegak lurusnya E kalau ditarik garis itu di O. Jadi kita harus cari EO. Gimana mencari EO? Kita menggunakan luas segitiga AEF, karena EO berada di segitiga AEF. Nah, AEF ini rumus segitiganya kan setengah kali alas kali tinggi. Nah, sekarang kita ubah alasnya, kita anggap sebagai AF, berarti tingginya adalah EO. Kemudian setengah kali AF kali EO kan setengah kali alas kali tinggi, sama dengan setengah kali EF kali AE. EF kenapa EF? Karena EF ini kita bisa anggap sebagai alas juga. EF kali tingginya AE. Nah, kita hitung setengah sama setengah dicoret.
Didapatlah 15 AF-nya dan EO dibiarkan EF-nya 12, AE 9. Jadi EO-nya 108 bagi 15 7,2. Untuk soal yang terakhir di sini ada kubus lagi ABCD FGH, rusuknya kita abaikan ya. Di sini kita hanya membetulkan, kalau betul ya sudah betul, kalau salah kita harus betulkan. Di sini yang A, jarak titik B ke AC, B ke AC adalah BP. Tegak lurus ya, BP-nya berarti benar. Nah, sekarang yang B, jarak F ke EH. Di sini EH-nya di sini. Kalau jarak F ke EH itu adalah FE. Benar ya, karena FE itu tegak lurus dengan EH. Lanjut, yang C, jarak F ke HP. Jarak F ke HP. Nah, bisa dilihat di sini. Jarak F ke HP. Nah, F ke HP. F-nya ini ke HP. Benar nggak? Dia adalah FG. F ke HP. Ternyata betul ya, FG karena dia tegak lurus dengan HP. Untuk D, jarak titik H ke AC. Jarak titik H ke AC. Ternyata benar adalah HP karena tegak lurus dengan AC. Dan terakhir, jarak F ke AC. Jarak F ke AC adalah FP. Benar semua berarti. Untuk soal berikutnya akan dibahas di kelas. Sekian, selamat belajar.